Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Master Doi ya, rekan-rekanku sekalian. Kali ini rekan-rekan saya akan menginformasikan ya sedikit apa yang saya ketahui mengenai asesmen nasional ya, atau para operator sering banyak tahu sebetulnya itu ya mengenai asesmen nasional ini, terutama berkaitan dengan UBKD ya di tahun 2021 tentunya. Nah, sebetulnya asesmen nasional ini tidak hanya untuk operator yang harus tahu ya, tetapi semua komponen yang ada di sekolah itu juga harus tahu, baik itu kepala sekolah ataupun guru ya, terutama siswa ya. Nah, itu komponen-komponen itu harus mengetahui apa itu asesmen nasional yang akan diselenggarakan di tahun 2021 nanti ya. Nah, untuk para operator di satuan pendidikan masing-masing mungkin besok tanggal 1 Desember 2020 ya, itu akan melaksanakan simulasi skala besar ya, simulasi skala besar. Nah, nanti siap-siap saja para operator untuk mengikuti SSB ini ya. Oke, kita lanjut saja ya untuk ke materinya rekan-rekanku. Nah, pertama, apa itu BKD, AN, dan AKM ya. Tentunya tiga istilah ini perlu kita ketahui ya, karena berbeda sekali gitu ya antara UBKD, AN, dan AKM. Ya, rekan-rekan ya, UBKD itu sebetulnya adalah model ujian, yang mana model ujian ini sekarang dalam bentuk daring gitu ya. Kemudian di dalam UBKD itu ada yang disebut dengan AN atau asesmen nasional. Dan yang ketiga, di dalam asesmen nasional itu ada yang disebut dengan AKM atau asesmen kompetensi minimal ya, atau minimum. Oke. Nah, UBKD ya. UBKD kependekan dari ujian berbasis komputer daring. Itu merupakan suatu model ujian sebagai pengganti UNBK, di mana ujian yang dilaksanakan itu secara online atau secara daring. Nah, kemudian AN, kependekan dari Asesmen Nasional, yaitu pemetaan mutu pendidikan dan seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasmen. Nah, itu asesmen nasional, cenderung ke pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah ya. Nah, mengapa harus asesmen nasional? Nah, di sini ya, kenapa harus asesmen nasional? Dalam asesmen nasional itu pemerintah tidak menilai individu peserta didik ya. Yang kedua, sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus berupa latihan soal, namun harus menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan seperti komputer dan internet. Kemudian yang ketiga, sekolah tidak perlu melakukan bimbingan khusus kepada peserta didik untuk menjawab soal asesmen nasional. Ya, misalnya ada pelajaran tambahan gitu ya di sekolah, belajar tambahan ataupun privat-privat ke atau bimbingan-bimbingan ke bimbingan pembelajaran yang lain, misalnya GO atau Primagama misalnya ya, yang sudah terkenal. Nah, ini pemerintah menyediakan ini sekolah tidak perlu melakukan bimbingan khusus kepada PD untuk menjawab soal AN ini ya. Nah, asesmen nasional itu di dalamnya tadi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di dalam AN terdapat 3 penilaian yang diukur ya. Yang pertama itu adalah penilaian asesmen kompetensi minimal atau yang disebut dengan AKM. Di dalam AN itu
ada yang kedua penilaian survei karakter, dan ada yang ketiga itu adalah penilaian survei lingkungan. Nah, nanti dibahas sedikit ya, apa itu AKM, apa itu survei karakter, apa itu survei lingkungan. Oke, yang pertama AKM ya, asesmen kompetensi minimal. Nah, asesmen kompetensi minimal itu ada dua yang diujikan ya, berupa satu ada literasi, yang kedua ada numerasi ya. Nah, literasi dan numerasi ini adalah termasuk ke dalam ujian AKM, atau di dalam AKM itu ada literasi dan numerasi, yang mana kedua ini adalah untuk mengukur kognitif ya, atau menilai kognitif. Jadi pengetahuan siswa itu diukurnya dalam literasi dan numerasi. Lanjut. Nah, yang kedua ada survei karakter. Nah, survei karakter ini ya mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Nah, jadi yang kedua adalah survei karakter ya. Jadi mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga, di dalam asesmen nasional itu ada survei lingkungan belajar ya, atau survei lingkungan ya, karena di sini adalah satuan pendidikan pasti berkaitan dengan pembelajaran atau belajar ya. Nah, di dalam survei lingkungan itu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, jadi di sini mengukur kualitas ya, bukan kuantitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, itu adalah tiga hal yang perlu diperhatikan di dalam asesmen nasional. Ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Apa yang diukur AKM? Nah, tadi di dalam AKM itu ada literasi ya. Literasi yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat ya. Jadi itu yang ditekankan di dalam uji literasi ya, kemampuan untuk memahami, menggunakan dan mengevaluasi, juga merefleksikan berbagai jenis teks ya. Nah, di dalam komponen literasi ya, itu ada tiga komponen, ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Nah, konten atau isi ini berupa teks informasi dan teks sastra ya. Nah, yang kedua adalah proses kognitif. Progres kognitif ini menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Kemudian di konteksnya itu adalah personal, sosial budaya, dan saintifik gitu ya. Nah, itu komponen yang ada di bagian literasi. Yang kedua itu apa yang diukur di dalam AKM ya. Nah, yang diukurnya yang kedua adalah numerasi. Nah, numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, di sini cenderung di numerisasi itu adalah kemampuan berpikir ya. Salah satunya adalah menggunakan konsep. Jadi tidak hanya bermain angka saja, kemudian bermain rumus saja, tetapi bagaimana angka dan rumus itu dijadikan dasar untuk kemampuan berpikir, kemudian memprosedur, faktanya seperti apa nanti bisa diselesaikan gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan yang namanya numerasi.
Nah, komponen numerasi seperti halnya tadi komponen literasi, ada 3 komponen di dalam numerasi. Yang pertama konten, yaitu berupa bilangan, pengukuran, geometri, dan data dan aljabar. Ya, seperti di SSB, SSK, kita sudah, terutama operator sudah pada mengujinya ya, bahwa di dalam numerasi itu ada berupa bilangan, di dalam sebuah teksnya itu ada pengukuran, ada geometri berupa cat, kemudian dan data dan aljabar. Nah, proses kognitifnya ini adalah sebuah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Dan yang ketiga, komponennya itu adalah konteks, yaitu personal, sosial, kultur, dan saintifik. Kalau tadi di literasi cenderung ke sosial budaya, sedangkan yang ini numerasi itu adalah cenderungnya ke sosial kultur. Ya, bentuk soal di dalam AKM itu tidak jauh dengan bentuk objektif dan bentuk non objektif. Jadi ada 2 ya. Nah, objektif itu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Nah, yang kedua adalah non objektif, itu berupa esai ya. Nah, itu bentuk soal di AKM ya. Nah, apa yang diukur survei karakter sekarang? Kalau tadi yang diukur di dalam AKM itu adalah cenderung ke kognitif berupa literasi dan numerasi. Sedangkan apa yang diukur di dalam survei karakter untuk saat nanti gitu ya. Nah, karakter itu berupa profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada beberapa. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Nah, ini yang diukur di dalam survei karakter, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu apa yang diukur di dalam survei lingkungan belajar, ya. Nah, ini adalah nanti para siswa, kemudian guru, kemudian kepala sekolah juga ini akan berkaitan dengan asesmen nasional yang mana nanti akan mengisi asesmen ini berupa AKM, kemudian karakter, dan satu lagi adalah berupa survei lingkungan. Nah, di dalam survei lingkungan belajar atau iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, ini ada beberapa poin: iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru ya. Nah, itu di survei lingkungan belajar. Kemudian sasaran asesmen nasional. Siapa saja yang menjadi sasaran asesmen nasional ya? Tentunya yang pertama adalah peserta didik ya. Baik itu jenjang SD, MI, kemudian SMP, MTS, kemudian SMA ataupun MA. Itu adalah menjadi sasaran asesmen nasional. Karena ini adalah mencakup nasional tentunya, karena namanya juga adalah nasional. Yang kedua adalah guru ya. Nah, guru ini adalah sebagai sasaran juga ya. Jadi tidak hanya siswa, tetapi guru menjadi sasaran asesmen nasional. Dan terakhir adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga ini nanti akan mengisi asesmen nasional ya. Oke. Itu sasaran. Kemudian ya, tadi sasaran untuk murid atau peserta didik itu adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya. Maksimal untuk SD atau MI itu adalah 30 siswa. Kemudian maksimal untuk menengah ke atas yaitu SMP, kemudian MTS ataupun MA, SMA, SMK itu adalah 45 orang ya. Dan ditambah masing-masing dari setiap jenjang itu adalah 5 orang. Itu sebagai cadangan ya. Kemungkinan dari 30 orang itu misalnya yang sudah ditentukan ada yang sakit atau yang bagaimana itu secara teknis ya. Dari 45 jadi 40. Nah, ada cadangan 5 orang untuk mengganti posisi itu. Oke. Itu untuk peserta didik. Jadi
sudah ditentukan dari sana gitu ya, bahwa sasaran atau jumlah dari eh, apa asesmen ini ya itu untuk siswa seperti ini ya. Oke, yang kedua adalah tadi guru. Nah, guru yang seperti apa yang menjadi sasaran asesmen nasional? Tentunya semua guru ya dijadikan sebagai sasaran asesmen nasional ya. Nah, di mana waktunya ini untuk guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi berupa kuesioner di dalam sebuah asesmen nasional ya. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah juga sama. Di sini diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner dalam asesmen nasional. Oke. Nah, apa sih sebetulnya tujuan asesmen nasional? Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Sudah jelas adanya UNBK, adanya UN itu adalah dalam upaya mengukur tingkat pendidikan ya. Bagaimana mutu pendidikan itu apakah sudah naik atau bahkan turun. Nah, itu adalah yang pertama tujuan asesmen nasional, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua adalah penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Nah, ini penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Jadi, dengan adanya asesmen nasional diharapkan tidak salah arah, gitu ya, bahwa guru atau kepala sekolah di sebuah satuan pendidikan itu tidak salah arah. Yang ketiga adalah memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Nah, itu tujuan dari asesmen nasional. Nah, bagaimana nanti hasil asesmen nasional? Ya. Nah, hasil asesmen nasional di tahun 2021 itu digunakan sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan. Yang kedua, ujian penyetaraan. Ya, nah jadi hasil dari asesmen nasional 2021 nanti yang akan pertama dilakukan itu ada 2 ya. Ada untuk pemetaan mutu sistem pendidikan dan ada ujian penyetaraan. Nah, ini bisa rekan-rekan baca ya atau pelajari bahwa hasil asesmen nasional itu sangat penting di dalam pendidikan, terutama khususnya di pendidikan atau satuan pendidikan kita gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sekarang mekanisme pendataan? Nah, ini biasanya kalau sudah berbicara mekanisme pendataan itu berkaitan dengan yang namanya operator atau proktor, gitu ya. Karena di satuan pendidikan itu yang memegang peranan penting di dalam pendataan itu adalah operator atau dalam hal ini khususnya adalah ujian atau AKM atau asesmen nasional itu sering disebut dengan proktor. Nah, bagaimana mekanisme pendataannya? Nah, dari apa yang saya baca itu bisa saya simpulkan ya, beberapa kesimpulan dan saya buat sebuah bagan bahwa mekanisme pendataan itu bermula di sini ya, bahwa Dinas Pendidikan Pusat itu membagi 2, ada Dinas Pendidikan Provinsi dan ada Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, di sini nanti pendataan atau data-data yang ada di misalnya SMA, SMK, MA, SLB dan WP itu dikelola oleh provinsi ya, dikelola oleh provinsi langsung ya. Kemudian tidak terlepas dari Dapodik gitu ya, dari data yang diinput dari Dapodik. Nah, untuk kabupaten di sini pendataan itu adalah dari Dapodik ya, dari Dapodik. Kemudian yang kedua adalah EMIS. Nah, data Dapodik ini berkaitan dengan jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, paket bukan SMA di sini ya, tapi MTS, kemudian paket
paket B misalnya ya, kemudian paket A. Nah, itu di sini ya. Kemudian untuk PAUD, MI, MTS, MA, ULA, misalkan POMPES itu berkaitan dengan emis yang mengolah data. Nah, nanti sebetulnya ini bisa balik ketika misalkan satuan-satuan pendidikan mengolah data, ya, data-data diolah, tadi misalnya untuk SMP misalnya ya, SMP itu diolah oleh Dapodik, kemudian Dapodik itu datanya diambil oleh kabupaten dan dari kabupaten itu dikonfirmasikan dengan Dinas Pendidikan Pusat ya. Nah, pengolahannya itu bisa dilihat di sini di alamat http pd.data.kemdikbud.go.id. Kita cek dulu ya rekan-rekan di alamat ini apakah benar ini alamatnya masih aktif atau tidak gitu ya, kita cek ya. Nah, ini menggunakan akun SSO ya rekan-rekan. Nah, itu kita masuk. Ini khusus untuk operator ya yang tahu username dan passwordnya. Ya, kemudian kita klik login. Kita tunggu ya. Ya, ini rekan-rekan ya, dashboard pengelolaan data peserta didik ya, kita cek di sini. Misalnya sekolah saya ya. Nah, ini ada rangkumannya ya. Di sini kita lihat bahwa ada 100% NISN, kemudian yang belum NISN 0, kemudian total jumlah siswa itu adalah 830, ini kondisi per tanggal 30 November 2020 ya. Kemudian total peserta didik ya. Nah, ini tingkat akhir itu ada 286 ya, cocok. Nah, di sini kita bisa lihat residu berdasarkan tingkat. Nah, ini kalau para operator ya atau rekan-rekan sekalian operator itu juga sudah tahu bahwa residu ini tentunya bisa kita lihat di Perpal PD ya, di Perpal PD. Nah, ini residu-residu ini harus diselesaikan dengan baik ya. Rekan-rekan jangan sampai ada seperti saya seperti ini ya, terdapat masih banyak residunya yaitu 55 ya. Ya, mudah-mudahan kita selesai nanti di pendataan, yaitu kalau nggak salah akhir pendataan itu di Februari 2021 ya untuk asesmen nasional. Oke ya, kita cek kembali misalnya, nah ini residu ya, kita cek. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat selain di Perpal PD, itu kita bisa lihat datanya di sini ya. Nah, ini ya, ternyata di sini misalnya Ahmad Zulfikri itu Ahmad Rizky, ini kita bisa lihat di sini statusnya adalah nik ganda ya. Nah, kita bisa lihat juga di Perpal PD tentunya ya, sahabat-sahabat atau rekan-rekan operator sekalian. Oke, nah di sini juga kita bisa melihat Dukcapilnya gitu ya. Kita bisa ada menu Dukcapil. Nah, di sini terlihat jelas ya, setiap peserta didik yang ada di sekolah kita ini jelas ya. Contoh ini saja ada tanda merahnya ya. Ini nanti kita bahas apa itu SIAK gitu ya. Kemudian kenapa muncul warnanya pink seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Dan masih banyak ya. Nah, itu adalah kita bisa melihat di sini ya data-data yang kita input di Dapodik itu terintegrasi di sini ya di pd.data.kemdikbud.go.id ya. Oke, kita lanjut lagi ke masalah tadi ya rekan-rekan ya. Nah, ini adalah mekanisme pendataan ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ya. Jadi nanti ya rekan-rekan ya. Nah, ini sekolah ya, mekanismenya seperti ini. Sekolah atau kepala sekolah yang berwenang di dalam segala kebijakan yang ada di sekolah ya, itu nanti menginstruksikan atau membuat sebuah panitia
yang mana disebut panitia pendataan, ya. Nah, ini biasanya kalau panitia pendataan kepala sekolah itu langsung ke operator atau yang disebut dengan proktor. Nah, nanti si tim pendataan yaitu operator itu mengecek data yang ada di Dapodik, apakah data yang ada di Dapodik untuk SMP atau EMIS itu sudah benar-benar semuanya valid gitu ya, semuanya valid. Nanti kan tadi sudah terlihat di residu ya, mana yang tidak validnya itu ketahuan, baik itu NISN, kemudian nih gitu ya, itu ketahuan di Perpal PD atau di pd.data.dikdasmen.go.id ya. Nah, kemudian kalau misalkan masih ada, silakan perbaiki di Perpal PD, kan seperti itu ya rekan-rekan operator. Kemudian nanti si Perpal PD ini atau data ini nantinya berupa impor data kalau sudah diperbaiki. Nah, nanti data ini nanti oleh Disdik diambil ya, oleh Disdik, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten itu diambil, kemudian nanti diteruskan ke provinsi ya. Nah, di provinsi itu nanti diolah, kemudian dibuatkan DNS ya, dibuatkan DNS atau daftar nominatif sementara, yang kemudian nanti si DNS ini akan diserahkan kembali ke Disdik masing-masing. Kemudian Disdik masing-masing ini akan diserahkan lagi ke panitia pendataan atau sekolah masing-masing ya. Nah, kalau misalkan sudah diserahkan ke sekolah masing-masing, nanti sekolah masing-masing mengecek kembali ke Dapodik, EMIS ya. Takut-takut masih ada yang salah, kemudian nanti diambil lagi oleh Disdik, kemudian diserahkan lagi ke Disdik provinsi untuk dibuatkan DNT, daftar nominatif tetap ya. Nah, nanti diserahkan lagi daftar nominasi tetapnya ke Disdik, kembali disebarkan lagi ke sekolah masing-masing. Itu mekanisme pendataan ya. Nah, kalau misalkan sudah oke, nanti di Februari akhir pendataan itu jadi kita tidak akan ada masalah di bulan Maret dan selanjutnya ya. Nah, data tingkat kelas yang ikut asesmen nasional ya. Di sini bisa dilihat di Juknis sebetulnya ya, rekan-rekan operator ya, bisa dibaca lah Juknis untuk capesannya, calon peserta asesmen nasional. Nah, nanti bisa dilihat di sini tingkat kelas, contohnya untuk SMP, MTS, SMPLB ya, dan Madiyama WP itu kelas 8 yang diambilnya. Dan nanti apakah kita yang menentukan ya, yang 30 misalkan yang 45 itu diacak oleh sistem. Jadi sampelnya itu diacak oleh sistem. Jadi kita tidak menentukan sendiri, tetapi sistem yang menentukan. Nah, kemudian penomoran. Nanti penomoran rekan-rekan juga bisa kita lihat di Juknis capesannya itu ya, bahwa di sini ada beberapa digit ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 digit ya, yang mana masing-masing digit itu memiliki kode-kode tertentu. Misalkan saja ini Z itu adalah nomor urut peserta di sekolah. Kemudian ek maaf ya, ek itu mana ya? Oh, di sini nggak ada ek-eknya. CC kemudian DD. Oh, ini DD nih. Ya, harusnya ek nih ya. Jadi tidak di Juknis capesan juga itu ada yang nggak sesuai nih ya. Kita terkoreksinya di sini. Tadi saya juga nggak ngeh di sini DD, sedangkan di sini ek ya. Nah, yang jelas di sini adalah sebuah kode kabupaten. Kalau Garut itu adalah 17 gitu ya. 17 ya? Ya, 17. Nah, ini kode sekolah
Biasanya tiga digit, sekarang jadi 4 digit. Kemudian nomor urut peserta 4 sekolah dan Y cek digit gitu ya. Nah, kemudian jenjang pendidikan, di sini bisa kita lihat portal pendataan asesmen nasional itu di bioportal.kemdikbud.go.id. Kemudian SD, SMI, BioSD, SMP, MTS, SMPTK ini adalah di BIOS SMP dan yang lainnya ya, itu bisa dicek di sini nanti kayak ya. Nah, selanjutnya jadwal capesan. Jadwal capesan ini di sini ya di bulan Desember di tanggal 30 proses impor data. Nah, kenapa di tanggal 30? Karena untuk besok di tanggal 1 Desember itu hanya simulasi saja ya. Simulasi skala besar atau SSB ya. Nah, itu di tanggal 1 besok. Sedangkan di tanggal 30 Desember itu adalah proses impor data calon peserta asesmen nasional oleh satuan pendidikan dan yang lainnya. Kemudian, nah nanti di tanggal 15 Januari atau pertengahan bulan Januari itu proses sampling ya. Proses sampling kemudian cetak DNS itu ada di tanggal 15 ya, akhir ini ya. Kemudian proses penomoran itu ada di tanggal 31 Januari 2021. Ini keterangan oleh provinsi, tidak oleh kabupaten. Nah, kemudian nanti pemeliharaan provinsi ada maintain dulu ya. Ada pemeliharaan dulu terkait dengan persiapan ASN dan sebagainya. Di sini ada di tanggal 15 Februari atau pertengahan Februari ya. Kemudian di tanggal 16 Februari itu ada pemeliharaan dari pusat. Oke ya. Nah, artinya kalau misalkan sudah seperti ini, artinya pemeliharaan artinya sudah siap untuk melaksanakan asesmen gitu ya. Nah, ini saya ambil datanya itu dari Juknis Capesan 2021 yang telah tersebar di rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, ini nanti untuk besok ya, sahabat-sahabat atau rekan-rekan operator juga harus sudah ready ya di jam 8 itu sudah ready gitu ya. Jadi bukan jam 8 persiapan tapi jam 8 itu sudah ready. Artinya di jam-jam awal, jam 7 harus sudah mempersiapkan diri untuk simulasi berskala besar atau simulasi skala besar SSB itu ya. Di sini tentunya adalah operator ya sudah menyiapkan di webnya gitu ya, sudah siap. Kemudian kesiapan di tempat juga ya, komputernya atau laptop sudah siap. Kemudian siswanya pun itu yang dijadikan sebagai simulasi gitu ya, atau simulator peserta didik itu juga harus siap. Jangan sampai nanti jam 9 misalnya bingung cari ini siswanya mana gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini simulasi berskala besar atau simulasi skala besar. Nanti ya, skenarionya adalah bisa kita lihat di web UBKD gitu ya. Di web UBKD itu bisa kita lihat, dan saya pun ini mengadopsi dari web UBKD ya. Di sini ada tim teknis atau kabupaten nantinya menginformasikan kepada peserta untuk melihat live streaming melalui web UBKD dan meminta menyalakan kamera. Ini akan seperti ini gambarannya rekan-rekan ya. Ya, kalau yang sudah pernah login ke sini berarti tidak akan ragu ya, saya juga ini sudah terbiasa, terutama yang melakukan di bulan-bulan kemarin itu melakukan SSK ya, simulasi skala kecil. Ini akan seperti ini ya. Nanti di jam 8 sudah on seperti ini gitu ya. Nah, kemudian tugas proktor ya. Tugas proktor nanti di jam 8
Menyimak pemaparan pemateri melalui web UBKD pada menu live streaming di jam 8. Ya tadi ya, di menu live streaming di web UBKD pasti ada ya. Kemudian mempunyai aplikasi Proctor. Nah, sudah kita ketahui bahwa di di UBKD tepatnya sekarang itu adalah AKM ya, simulasi AKM itu ada 2 exam ya. Ada 2 exam ya. Jadi yang baru silakan operator atau proktor yang baru silakan mendownload ya. Ada 2 exam yaitu exam proktor atau disebut dengan proktor browser. Sedangkan yang kedua itu ada aplikasi ujiannya yaitu exam browser ya. Nah, nanti dipisah ya rekan-rekan untuk exam browser di PC atau laptop masing-masing peserta siswa, kemudian untuk Proctor browser ya di laptop atau server Proctor masing-masing ya. Dan tentunya harus terpasang kamera ya rekan-rekan. Jadi untuk peserta juga ada kameranya gitu. Kemudian tugas Proctor yang lain adalah membantu peserta dalam instalasi aplikasi exam browser. Nah, ini tentunya saya percaya rekan-rekan semua Proctor itu sudah sebelumnya dalam menginstalasi dari exam browser. Kemudian pembagian username atau password kepada peserta. Nah, ini biasanya di jam 9, kalau nggak salah jam 9, antara jam 9 jam 9.30 itu atau tepatnya setelah live streaming ya, itu nanti akan diberitahukan kapan harus sudah membagikan nomor peserta atau username kepada peserta dan terakhir tugas Proctor itu adalah membantu peserta jika terjadi permasalahan terkait aplikasi gitu ya. Nah, kemudian skenario pelaksanaan tes itu nanti di SSB itu untuk tanggal 1 Desember ya besok. Jadi tim teknis provinsi itu join ke Zoom pada pukul 9. Bukan jam 9 ya. Kalau ini untuk SMK, ya mudah-mudahan ini nanti di jam 8 pun sudah bisa gabung. Jam 8 pun sudah bisa gabung ya. Kalau nggak salah nanti peserta loginnya adalah jam 9.30. Oh ini. Di akhir ya, nomor akhir peserta login dengan username lalu mengerjakan ujian di jam 9.30. Jadi yang pertama tadi, tim teknis provinsi join ke Zoom. Kemudian Proctor melakukan login dan mengaktifkan username peserta waktu setempat. Nah ini Proctor melakukan login di Proctor browser ya, di Proctor browser. Kemudian UBKD-nya pun itu web UBKD-nya pun itu jangan di off ya, tapi di on terus gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Proctor melakukan rilis token di jam 9 itu waktu setempat. Nanti kita akan berkoordinasi dengan tim teknis provinsi ya. Teknis provinsi atau tim teknis kabupaten ya. Yang terakhir itu tadi peserta login dengan username lalu mengerjakan ujian di jam 9.30 sampai dengan selesai. Nah, itulah rekan-rekan sedikit ya informasi mengenai materi asesmen nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2021 nanti ya. Tepatnya di bulan Februari itu harus sudah fix data semua ya. Mudah-mudahan rekan-rekan operator khususnya ya dan umumnya adalah unsur sekolah itu selalu sehat dan dijauhkan dari wabah yang sekarang lagi menyebar, yaitu wabah pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Itulah rekan-rekan yang bisa saya informasikan di saat ini untuk berkaitan dengan asesmen nasional. Oke, sampai jumpa di lain
kesempatan, di lain materi, di lain kesempatan ya terutama, dan mudah-mudahan saya juga bisa sharing dengan rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.